Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Supardi Riyandi dengan NPM 247822033 dari kelas 2A, dan kali ini saya TRI 2A, dan kali ini saya akan menjelaskan membuat video mengenai penjelasan dan contoh dari secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, terus juga mengenai exception handling, dan juga deskripsi tugas dari lab session 6 yang telah saya buat, dan terakhir yaitu penjelasan implementasi dan hasil running program dari lab session 6 yang telah saya perbuat. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai OOP. Apa sih itu OOP? OOP atau yang sering kita kenal sebagai Object Oriented Programming. Nah, itu merupakan sebuah pendekatan pemrograman yang mengorganisir kode dalam bentuk objek yang memiliki dua data, yaitu atribut dan perilaku, yaitu metode. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti inheritance, encapsulation, abstraction, dan juga polygarism, OOP mempermudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode yang lebih besar dan lebih kompleks. Dalam OOP ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah class, dan juga termasuknya di sini ada inheritance. Nah, apa sih class itu? Kita akan memberikan contohnya di sini. Oke. Jadi di sini contoh dari inheritance class ya. Kita akan membuat class ya. Class ini merupakan sebuah blueprint ya, kalau bisa kita bilang blueprint atau pencetak. Nah, pencetak dari objek. Misalnya kita akan contohnya itu ketika kita membuat sebuah kue ya, kita membutuhkan sebuah cetak supaya kerja kita lebih efisien mencetak kue. Nah, pencetaknya itu merupakan sebuah class, sedangkan hasil dari cetakannya itu adalah objek. Kita akan membuat di sini class-nya yang mudah saja, yaitu buah. Tuh, titik 2. Lalu di sini kita buat dev. Nah, dev ini berisi init ya. Init ini berfungsi untuk menginisiasi. Nah, menginisialisasi atau memberikan nilai awal pada atribut yang ingin kita buat. Nah, dalam kelas ini terdapat juga self ya. Self ini untuk self ini adalah sebuah referensi ya, referensi ke objek itu sendiri. Jadi istilahnya dia akan membuat referensi dari objek buah ini. Nah, dalam objek buah ini kita bisa membuat referensi seperti nama, lalu kita bisa membuat warna. Nah, dalam nama dan warna ini lalu kita buat kembali self dot nama sama dengan nama, lalu kita membuat self dot warna sama dengan warna. Nah, dalam warna ini selanjutnya kita akan membuat metodenya. Dalam metodenya ini kita membuat dev lagi. Dev dari kita buat devnya itu data saja ya. Data. Karena kita akan membuat data-data dari nama ini. Nah, dalam data ini kita buat kasih self juga, self. Nah, baru kita enter di sini kita membuat print, fungsi print, baru kasih ini. Oh, ini jangan lupa titik 2 ya. Print lalu kasih F. Nah, satu saja di sini.
print f, baru kita kasih kurung ini, kurung seperti ini, seperti tahu namanya. Kita isi self dot nama dulu, nama, baru kita buat berwarna ya. Jadi nanti apa yang akan kita sebutkan di sini yaitu self dot nama ya, self yang akan kita print nanti di sini. Self dot namanya itu berwarna apa? Warnanya jelas kita buat di sini. Kita buat self dot nama ya. Baru bagaimana cara kita ngeprintnya? Ya, kita printnya itu menggunakan menjalankannya menggunakan buah satu saja, buah satu, lalu kita buat di sini sama dengan buah satu sama dengan buah kita buat buah jeruk saja, buah jeruk. Kita buat buah jeruk, koma, dan warnanya ini kita kasih oranye saja, oranye ya, kita kasih oranye. Sini juga apa ini, boy? What the heck kan? Oh ya ini, oh gini. Metode terlebih dahulu, nanti ngejalanin guys. Kita buat komen terlebih dahulu. Buah satu dot data sini. I like that book. Error. Self nama. Oh ya. Kita kasih ini terlebih dahulu ya, kalau ini nggak bakal jalan. Kita save dulu, baru kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul buah jeruk berwarna. Kok jeruk berwarna jeruk, boy? Oh, nama di sini nama. Oke, mohon maaf. Sini warna. Nah, kita jalankan lagi, harusnya dia berwarna oranye. Nah, berwarna oranye ya. Jadi ini merupakan sebuah class ya. Jadi jika kita ingin menambahkan yang ketiga ini yaitu exception handling ya, exception handling yang secara dasar. Jadi di sini ketika kita ingin membuat exception handling ya, exception handling. Jadi apa sih exception handling itu? Nah, exception handling ini adalah dalam konteks pemrograman, yaitu exception handling adalah satu kondisi yang terjadi selama eksekusi program yang mengganggu alur normal. Jadi misalnya ketika kita sedang menjalankan program terus tiba-tiba ada error gitu, nah itu akan menjadi error. Nah, gimana caranya supaya exception handling ini berfungsi supaya error yang terjadi itu bisa kita atur ya, supaya menghindari ketika kita menggunakan exception handling ini kita dapat menghindari crash ya. Ketika kita menjalankan program tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang harusnya dijalankan, maka dia akan langsung crash gitu kan. Nah, itu juga bisa memberikan pesan error yang lebih mendetail. Nah, kalau biasanya error kan error aja gitu. Tapi kalau misal kita tambahkan exception handling, maka di situ akan mendeskripsikan error yang terjadi dari soal di atas program ini. Nah, misalnya kita buat exception handling itu seperti ini. Ya, kita
Oh ya, sebelumnya dalam exception handling ini, jadi kita ada beberapa metode ya cara untuk menggunakannya. Struktur exception handling itu ada, yang pertama itu try, except, else, dan juga final. Nah, finally. Nah, dari sini saya tidak akan saya belum membuat exception handling yang secara sekompleks ini, tapi saya akan membuat exception handling yang mungkin lebih mudah, yaitu kita menggunakan if not ya. If not nama is alpha alpha ya is alpha or not warna dot is alpha 2 is alpha, maka kita rise value error. Nah, ini ya value error. Baru di sini kita print kan ya value error. Nama dan warna harus menggunakan huruf. Nah, Ctrl S ya. Kalau kita jalankan di sini, nah ini kan benar ya. Tapi jika kita oren atau mungkin jeruknya itu kita tambahkan angka 1, di sini kita save dan lalu kita jalankan, maka dia akan memunculkan value error ya, rise value error, yaitu nama dan warna harus menggunakan huruf. Nah, ini jadi kita bisa lebih menghandle dan juga mengerti kesalahannya itu di mana gitu, lebih jelas lah kesalahannya dapat. Lalu yang kedua, saya akan membuat kita akan membuat inheritance ya. Seperti apa inheritance itu? Inheritance ini merupakan sebuah anak dari class ya. Misalnya kalau yang di atas ini, class ini merupakan cetakan. Nah, kalau inheritance ini merupakan anak dari class ini. Kalau class di atas ini merupakan parent ya. Biasanya dibuat dengan nama class parent ya. Nah, class parent ini mempunyai anaknya adalah inheritance. Nah, biasanya juga kita sebut sebagai subclass ya. Atau subclass kita buat seperti biasa, class baru kita tambahkan apple ya. Nah, kita tambahkan jeruk saja ya. Jeruk, lalu kita tambahkan di sini buah, yaitu parentnya ya. Jangan lupa kita tambahkan parentnya di sini supaya jeruk ini tersambung dengan buah, memiliki ikatan ya. Lalu seperti biasa kita gunakan def ya. Copy saja ini. Nah, mirip-mirip. Nah, lalu kita Ctrl V. Tapi di sini kita akan menambahkan satu objek yang baru ya. Jadi keunikan dari kelas ini, dia bisa menggunakan ini tetap buah. Dia tetap bagian dari buah kelas ini. Tapi
kita bisa menambahkan bagian yang uniknya. Bagian uniknya itu ya kita tambahkan apa saja lah. Misalnya kita tambahkan jenis jeruk ya, jenis jeruk ya, jenis jeruk. Coba. Enggak. Kalau begitu nanti salah ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan ini lagi ya. Ctrl C. Ctrl V. If not, jenis apel. Karena buat is not seperti nama dan juga warnanya itu sudah ada di sini, jadi sebenarnya kita nggak perlu ini, jadi kita nambahinnya aja. Yang kita tambahkan di sini namanya jenis jeruk ya, jenis jeruk. Nah, maka buat value errornya kita gunakan jenis jeruk itu aja, udah bisa. Nah, ini baru kita tambahkan super. Ini adalah perintahnya. Tambahkan ini juga untuk menginisiasi ya. Lalu kita tambahkan nama dan warna. Nah, lepas spasi supaya rapi. Tuh. So, jenis jeruk sama dengan dengan kalau buat ininya metodenya juga kita sama ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. 1, 2, 3, 4 def self data. Yang baru kita tambahkan di sini super data. Jenis jeruk, self dot. Nah, ini lalu kita bisa jalankan ya, dengan
Nah, seperti ini buah satu. Aduh. Sama dengan buah, jadi harus nggak usah kita hapus ya. Jeruk, koma warnanya warna oranye. Apa ini boy? Oh ini, oranye, dua-dua. Kita buat di sini, kita menggunakan apa nih? Jeruk ya, kita menggunakan jeruk. Tambahkan jeruk, tambahkan di sini. Apa nih? Jeruk, koma, namanya warnanya oranye, lalu jenisnya kita buat jeruk apa ya, jeruk BW jeruk BW. Nah di sini buah satu dot data sini, sampai juga buah dua dot data. Lalu kita kasih begini, kita enter saja ya, misalnya nggak usah kesini, kita jalankan saja. Bisa tidak error, oke error. Oh ini apa yang salah sini? Apa ini error guys? Apa ini error cowok? Oh ini ya, tuh itu expected. Oh expected, ya ampun, di sini expected ini ya, expected dua. Apa lagi nih? Invalid syntax jeruk war lain 17. Emang apa cok? Jenis jeruk kan? Oh sama dengan jenis jeruknya nih, salah ya ampun. Oh jenis
underscore jeruk. Bentar. Nah, kan di sini muncul ya. Jenis jeruknya BW ya. Jadi di sini jeruk berwarna oranye ya di atas ini kan ya. Jeruk berwarna oranye, lalu di sini ditambahkan jenisnya itu BW. Ya, kalau misalnya kita tambah satu ya seperti tadi ya, kita jalan pasti akan ada error di sini. Tapi ya di sini error ya. Error semua. Nah, itulah kalau kita menggunakan sintaknya tidak menggunakan try, maka errornya itu akan terjadi kepada semuanya itu error semua. Terus ini itu tadi ya fungsi dari subclass ini untuk bisa menambahkan seperti ini. Nah, ini sangat berfungsi nanti untuk kode-kode besar ya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan exception apa namanya. Nah, ini exception handling. Print membuat apel di sini ya. Baca. Terus ini jeruk try titik 2. Nama warna terus jenisnya kita buat BW tadi ya, BW. Terus di sini kita buat warnanya oranye. Terus namanya kita buat jeruk. Sepertinya kita agak kurang di sini ya. Tuh, ini supaya tidak tercampur dengan oke. Jeruk accept value error. Ini value error yes in print
jadi di sini kenapa kita menggunakan E ya? Kita menggunakan E ini dikarenakan E ini untuk menunjukkan value errornya. Jadi nanti semua ini kita akan menggunakan E. Jadi kita tidak perlu mengetik semuanya. Else segment kedua print biasa lupa kita ini. Huruf data. Sini baru kita buat finally ya. Proses selesai. Oke, ini proses selesai. Oke. Coba kita jalankan ya, harusnya tidak error ya. Tuh kan error guys. Kesalahannya di sini. Finally-nya kurang. Nah, oke. Jadi di sini ya, dia akan menunjukkan objek berhasil dibuat. Nah, objek jeruk berhasil dibuat. Jeruk berwarna oranye, jenis BW, proses selesai. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita buat di sini ya, misalnya jeruknya kita buat jeruk satu kan. Kita jalankan pasti di sini akan tuh terjadi kesalahan nama harus menggunakan huruf. Nah, jadi kenapa di sini dia tidak bisa ya, atau tidak bisa ketika kita menggunakan angka itu harus huruf saja, karena di sini kita menggunakan perintah errornya itu menggunakan value error ya, tapi lebih tepatnya itu kepada is alpha. Jadi if not-nya ini kan menanyakan apakah nama dari yang kita sebutkan ini menggunakan alfabet ya, alfabet itu A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Nah, jika bukan, maka dia akan menggunakan raise value error atau memunculkan karena value-nya itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya ada dari alpha ini. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan yang dapat saya bawakan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode. Kita file open folder. Serua ini ya, bukan
data C, di data C guys, mohon maaf. Di user, saya simpan di user, di Hive, lalu masuk ke mana? Smart Home. Ini tidak Smart Home. Nah, kita save saja, latihan PY. Kita akan membuka ini. Jadi di sini perubahan yang saya lakukan itu terdapat di dalam roomsnya ya roomsnya. Jadi perubahan yang signifikan yang saya buat itu terdapat di dalam roomsnya, karena dalam rooms ini saya menambahkan subclass atau inheritance tadi ya. Apa tadi namanya? Ini inheritance ya, atau subclass. Dalam kode ini saya menambahkan subclass yaitu kitchen ya, kitchen yang terhubung langsung kepada room. Dalam room ini. Nah, jadi dalam kitchen ini saya menambahkan mode yang namanya itu cooking mode. Nah, cooking mode ini akan aktif ketika mana tadi ya? Oh ya, ini dia. Ketika cooking modenya aktif ya, maka temperaturnya itu akan menampilkan angka random reddit ya, fungsi random antara 38 dan 39. Karena sebelumnya kan kalau kita lihat di sensor ya, di sensor sini suhu normal yang dibuat itu adalah 23 sampai 32. Tapi ketika kita menggunakan yang namanya ini, menggunakan apa tadi, cooking mode-nya aktif, maka dia akan menambahkan suhunya antara 34 sampai 39. Nah, kenapa begitu? Nanti di sini dalam mainnya itu kita akan menambahkan fungsi ya. Jadi sebelum kita menambahkan apa sih ini, kalau kita jalankan saja ya, command prompt saja, jalankan saja. Nah, dalam command prompt ini kita Hive masuk dalam Smart Home, cd Smart Home, masuk ke ini ya, monitoring. Jadi monitoring, baru kita Python main ya, saya lupa nambahin py nya ya. Aneh banget emang. Jadi di sini seperti tampilan biasanya ya, tampilan pada week kelima tidak ada yang berubah ya, tetapi ketika kita menjalankan perintah 1 nih, tambah ruang di sini kita akan mendapatkan 2 ruang tambahan ya, yaitu kitchen, bedroom, dan juga ruang biasa. Nah, di sini kita lihat bedroom ya, ada bedroom di sini, ada kitchen dan ada bedroom. Nah, dalam kitchen ini ya, tadi yang saya bilang tadi, kitchen kalau kita pilih 1 yaitu kitchen, 2 yaitu kitchen, maka dia akan apakah ruangan tersebut akan menggunakan sensor ya, seperti kemarin ya. Lalu apakah akan mengaktifkan cooking mode? Nah, kalau kita mengaktifkan cooking mode, di sini tadi ada what the heck. Nah, ini dia.
yang tadi. Nah ini, maka di sini tuh ada cooking mode input, sama dengan aktifkan cooking mode, akan pilihan yes, Y atau N. Jika N maka dia tidak akan jalan di sini. Nah, selanjutnya adalah untuk rooms. Di rooms kedua itu ada bedroom. Dalam bedroom ini saya tidak terlalu banyak menambahkan ya, karena dalam bedroom ini ya seperti ini, ada dev, init untuk menginisialisasikan, dan self untuk ke dirinya sendiri, ada nama, ada user sensor files atau sensor files. Nah, tapi di sini saya menambahkan ideal temperaturnya itu ada sama dengan 30 ya. Name sama dengan Oke, dalam jadi di sini di if self sensor temperatur self atau ideal temperatur, maka return suhu ideal untuk tidur. Jika selfnya ini ya, jika sensornya ini sudah sensor dalam temperatur sudah disensorkan tadi temperaturnya, lalu ternyata dia sudah masuk ke ideal temperatur, yaitu ideal temperaturnya itu ada di sama dengan 30, maka dia akan mengeprint yaitu suhu sudah ideal. Ini lebih besar daripada ideal temperaturnya, maka dia akan mengeprint suhu tidak ideal untuk tidur. Nah, jika else itu, maka dia akan ngeprint suhunya ideal untuk tidur. Nah, jadi suhu idealnya itu akan ditunjukkan ketika kodenya ini suhunya itu lebih besar atau lebih kecil daripada 30 derajat Celcius. Nah, kalau dalam sensornya saya tidak mengubah apa-apa. Dalam manajernya saya hanya menambahkan beberapa ya. Di sini ada tambahan kitchen ya, di sini untuk kitchen dan juga bedroomnya. Nah, dalam mainnya ini dalam bedroom. Nah, ini bedroom ya, menggunakan sensor ya seperti biasa, terus nama room sensor. Nah, ini dia akan cek ideal. Cek ideal sama dengan input, cek apakah suhunya sudah ideal. Apakah dia tuh ngasih outputan lagi, apakah kamu ingin mengecek apa suhunya ideal atau tidak. Itu kalau kita pencet Y, maka dia akan masuk ke dalam room get last room. Nah, sensor manager. Nah, pokoknya dia akan masuk ke dalam sensor manager yang di sini nih. Itu sensor manager yang akan terhubung kepada room, yang akan mengecek apakah ideal temperaturnya itu sudah sama. Tuh, temperaturnya self sensor. Nah, ini is ideal for sleep. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, kita cek saja ya. Mode yes saja, enter. Kitchen berhasil ditambahkan, baru kita tambahkan lagi, kita tambahkan 3 bedroom ya, masukkan ruang kamar tidur ya. Di sini saya masukkan ini untuk masukkan ruang kamar tidur, karena kan kamar tidur orang kan berbeda-beda, tapi kalau kitchen kan sudah jadi kitchen di situ dalam satu ruangan ya. Makanya di sini saya tambahkan misalnya Yusuf. Enter. Apakah ia akan menggunakan sensor ya? Apakah cek suhu kamar ideal untuk tidur ya? Jika kita dua ya, kita lihat detailnya. Nah, maka di sini ada cooking mode aktif, dan karena suhunya itu 30 derajat Celcius, maka dia akan ideal untuk tidur. Selanjutnya dalam main ini ya, di sini saya juga menambahkan ya accepted value error ya. Nah, di sini ada value error juga, pilihan tidak valid, ruangan biasa akan digunakan. Nah, jika kita
Ya, yang ini juga ya, value error jika saya memasukkan angkanya itu tidak antara 1 sampai 3, maka dia akan memunculkan value error dan dia akan lebih memperjelas lagi angkanya, suruh memasukkan angka antara 1 sampai 3. Ini juga sama, dia value error. Dan ya, mungkin seperti itu saja video yang dapat saya bawakan. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa.